Salam hormat untuk Bapak pendiri Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Begitu juga untuk Ketua Umum, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Saya Alatu, ya, maaf, saya Aksa Halatu, yang mana saya sudah 2 kali mendapatkan somasi surat dari DPP Partai Demokrat melalui bidang hukum yang diketuai Abang Dah Mabob dan rekan-rekan termasuk sahabat saya Muhajir. Dari surat itu, somasi itu menyatakan keberatan dan kekecewaan ataupun kemarahan dari DPP Partai Demokrat, yang mana pernyataan saya yang menyatakan 9 tahun menjadi oposisi hanya mengejar 6 bulan menjadi menteri, dan ada kalimat dalam bahasa cebong di situ. Izin Bapak SBY, yang menjadi satu keprihatinan lewat video yang saya sampaikan ini, ya, ini ungkapan terbuka, surat terbuka melalui video yang akan saya sampaikan ke publik dan saya harapkan sampai ke Bapak. Bapak, selama 20 tahun saya mengabdi di partai ini, banyak proses, banyak hal yang telah saya lalui. Saya loyalis Bapak, ya. Banyak hal yang saya lihat dan saya dengar. Termasuk banyak orang yang mungkin ketika dari 2003, ya, sampai 2009 sampai 2014 ketika kita berkuasa, ada orang-orang yang sakit hati ataupun eksternal yang menghujat, menyerang. Ketika Bapak menjadi presiden, Bapak disamakan dengan kerbau. Namun Bapak tidak pernah menggubris itu. Kenapa? Bapak begitu menjunjung demokrasi, Bapak merawat konstitusi, Bapak menghormati semua aspirasi dan inspirasi rakyat, ya. Bapak memberikan kebebasan kepada semua orang untuk melakukan apapun itu. Karena Bapak tahu sebagai seorang pemimpin, mungkin cara-cara seperti itu adalah cara kritik yang membangun. Saya 20 tahun diajari untuk bersikap sebagai seorang demokrat, ya, sebagai seorang demokrat sejati. Namun setelah 20 tahun ini, di 2024 ini, saya merasa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan pikiran saya. Karena apa? Karena saya 9 tahun diajari untuk menjadi orang yang kritis sebagai oposisi terhadap pemerintah. Saya tidak punya masalah terhadap Bapak Prabowo Subianto, ya. Jika Bapak Prabowo Subianto berpasangan dengan yang lain, mungkin saya tidak se-ekstrim ini, dan saya silakan Demokrat kemana, dan saya tetap bangga dan terus berjuang bersama Bapak Anies Rashid Baswedan menuju perubahan. Namun karena saya tahu Saudara Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Indonesia sekarang, ya, Bapak Jokowi, yang mana yang notabene itu adalah bagian dari rejim kekuasaan, yang mana 9 tahun Partai Demokrat begitu dikekang, Partai Demokrat begitu dibatasi, Partai Demokrat begitu ya sama-sama tahu lah, ya. Jadi di dalam 9 tahun itu semua kader Partai Demokrat termasuk saya diajari untuk melakukan kritik dan kritis. Dan saya sangat yakin Partai Demokrat melalui elit-elit tidak akan pernah berada di dalam koalisi kekuasaan itu. Karena apa? Nawacita kita adalah satu tujuan, menuju perubahan dan perbaikan. Dan tidak akan pernah berada di dalam satu posisi yang hari ini melanjutkan pemerintahan seterusnya. Bapak, saya tidak merasa khawatir dengan somasi yang diberikan oleh DPP Partai Demokrat. Silakan, saya juga tidak tahu apa yang diinginkan dari somasi itu, ya. Namun di sini saya baru yakin bahwasannya apakah karena Partai Demokrat sudah berada di dalam koalisi kekuasaan, akhirnya menunjukkan taringnya, dan yang menjadi percontohan hari ini adalah saya. Jika memang benar seperti itu, ya, saya mau tak mau harus menjalani itu. Saya bangga menjadi perjuangan Anies Rashid Baswedan. Saya melihat sosok beliau adalah betul-betul yang akan membawa satu perubahan. Saya menganggap beliau adalah seseorang yang menjadi inspirasi dan aspirasi saya, ya, untuk melihat masa depan Indonesia lebih baik lagi, ya. Walaupun seterusnya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Tetapi dalam hal ini Bapak, saya loyalis yang sangat banyak bukti berjuang untuk Bapak, ya. Namun hari ini somasi itu tertuju kepada saya, ya. Dan sampai hari ini saya juga tidak tahu. Kawan-kawan DPP itu semua punya nomor saya dan bisa menghubungi saya apa yang menjadi keinginan yang sebenarnya. Jika memang bahwasannya kepuasannya adalah ini sampai ke ranah hukum, saya silakan, ya.
Yang penting tidak ada intervensi dari sebuah kekuasaan, dan ini berjalan secara proses hukum. Dan insya Allah sebagai orang yang buta hukum, saya akan menjelaskan, saya akan menjawab, dan saya akan membela diri saya, insya Allah. Dan untuk kader-kader Partai Demokrat dimanapun Anda berada, kita tidak punya masalah ya. Saya pejuang, saya bukan penggembira. Hari ini saya mendapatkan posisi itu, bisa jadi suatu hari Anda juga akan mendapatkan hal yang sama ketika Anda tidak bisa lagi sejalan dengan pimpinan Anda di kota, kabupaten, atau provinsi, ataupun DPP. Bisa-bisa Anda juga akan dilaporkan. Saya nggak tahu Demokrat akan jadi seperti apa. Pak SBY, Bapak adalah Bapak yang sangat saya banggakan, Bapak yang saya sangat hormati. Saya pernah merasakan pengapnya penjara ketika ada sekelompok orang yang menyatakan Bapak. Tidak ada satu protek atau pembelaan dari Partai Demokrat. Dan banyak hal yang sudah saya lakukan. Tapi sudahlah. Kenapa hari ini saya tetap mengatakan aku Anies, aku Demokrat, aku Anies? Ya karena saya tahu Anies bisa membawa Indonesia lebih baik. Saya pastikan itu. Jadi untuk Ketua Umum saya, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, salam hormat saya, silakan Ketum. Apapun yang menurut Ketum ini untuk menjadi sebuah proses pelajaran, saya pikir tidak ada yang perlu diajarin. Saya punya pengabdian sama Ketum, dan Ketum harus membayar pengabdian saya. Dari proses Pilgub DKI dan yang lain-lain, termasuk yang terakhir perjalanan 1 tahun 3 bulan ketika saya mengatakan kepada Indonesia tidak ada dualisme, yang ada hanya Ketum. Ketika Bang Joni Allen, Marzuki Ali, almarhum Masa Pasua ingin merebut partai ini, ya merebut posisi Ketum dan mendorong Bapak Jenderal Purnawirawan Maldoko. Tetapi sudahlah, Ketum tidak tahu bagaimana perjalanan itu penuh risiko. Saya meninggalkan keluarga dan lain-lain. Saya pikir silakan kawan-kawan di DPP atau Demokrat yang lain berani nggak melakukan itu. Ada lagi yang mengatakan saya dipecat 2018. Kalau saya dipecat 2018, kenapa 2021 saya dilepaskan Ketum dari Jakarta menuju Aceh ketika saya pulang dari Bali? Dan begitu. Tapi ya inilah politik. Saya sangat memaklumi dan saya sangat memahami itu. Sampai hari ini saya tetap bangga menjadi bagian perjuangan Anies Rashid Baswedan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Hanya inilah video yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sampai ke Pak SBY dan kepada Ketum dan juga kepada kader-kader Partai Demokrat. Hari ini saya menjadi sebuah percontohan dari keegoisan. Ya. Demokrasi bukan bagian lagi daripada Demokrat, tetapi demokrasi hari ini adalah hanya sebatas sebutan, namun implementasinya tidak dilaksanakan. Dan saya sudah mendapatkan itu dari surat somasi yang 2 kali dikirimkan ke rumah saya. Sampai ibu saya menangis dan mempertanyakan, mereka tidak menghargai perjuanganmu, nah, yang selama 20 tahun. Semua kau lakukan sampai harus meninggalkan anak dan istri selama 20 tahun itu. Tetapi hari ini hanya sebuah pernyataan sikap kritis. Kau mendapatkan somasi dan mungkin bisa dilaporkan secara hukum. Biarkan mama. Itulah politik. Kadang-kadang menjadi baik, kadang-kadang tidak menjadi baik. Tetapi insya Allah, saya punya prinsip. Saya konsisten di dalam ucapan dan pilihan saya. Salam hormat saya untuk seluruh kader-kader Partai Demokrat yang ada. Kita tidak pernah ada masalah. Ya, dalam proses perjalanan saya kita bertemu dan baik-baik saja. Tetapi hari ini saya bukan menyerang Partai Demokrat, namun saya kritis kepada sikap ketum saya. Ketum kita yang terhormat, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang hari ini menjadi Menteri Pertanahan. Salam hormat semuanya. I love Indonesia. I love Anies Rashid Baswedan. Sama-sama menuju Indonesia perubahan.